aku takut. Yue, jangan takut. Ada papa di sini. Papa akan lindungi kamu dan kakak. Yue, tenang saja. Kakak juga akan melindungimu. Jingchen, bawa adik lewat jalan kecil nanti. Apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh. Mengerti? Papa, lalu bagaimana denganmu? Ini janji antara sesama lelaki. Jaga adik untuk papa, ya? Papa, aku mau papa. Papa, aku mau papa. Yue, lihat. Lihat, papa pakai giok aman yang sama sepertimu. Cepat pergi dengan kakak. Papa pasti akan kembali. Sayang, cepat. Pergi. Pergi. Papa, aku mau papa. Papa, aku mau papa. Jangan pernah keluar. Pama, maafkan aku. Putra tak bisa berbakti lagi. Jingchen, Papa, Yue Ying, papa. papa tidak bisa menemani kalian lagi. Maafkan papa. Papa. Tenang, 3 tusukan, lalu buang ke sungai. Dia pasti mati. Wajahnya juga sudah hancur. Meski mayatnya mengapung, takkan ada yang kenal. Bagus. Uangnya sudah dikirim. Jangan hubungi lagi. Yue. Hari pelantikan Direktur Utama keluarga Zhang diserang oleh penjahat, keberadaannya tidak diketahui. Grup Zhang tawarkan 100 miliar dolar. Mama, si bodoh pemulung itu datang lagi. Manis, Apa-apaan? Gila ya. Kotor sekali, pergi sana. Ayo menjauh dari orang ini. Pak, sudah kubilang jangan memulung lagi. Aku sudah lolos wawancara. Sebentar lagi kerja di keluarga Zhang. Mereka konglomerat nomor 1 di Jing. Gajinya sangat tinggi. Papa tidak perlu lelah lagi. Aku bisa menafkahimu. Yue, makan permen. Manis. Lima 15 tahun yang lalu, aku bertemu Papa di tepi sungai. Tapi kepalanya terluka parah, mentalnya terganggu, dan kehilangan semua ingatan. Luka di wajahnya juga, karena telat diobati, membusuk, dan berbekas. Nona Zhang, boleh wawancara sebentar? Nona Zhang, Anda menang lewat karya Ayahanda, juara kompetisi melukis internasional. Bolehkah Anda ceritakan sedikit prosesnya? Giok amannya mirip punya Papa. Melukis karya ini karena merindukan ayah saya. 15 tahun dia hilang. Setiap hari saya merindukannya. Berharap dia segera pulang. Boleh wawancara lagi? Nona Zhang? Pulang. Pak kehilangan ingatan, wajahnya juga hancur. Satu-satunya bukti identitasnya hanyalah giok aman. Ini akhirnya ada petunjuk. Aku harus menyelidikinya. Jika bukan kau menemaniku, aku mungkin sudah mati.
apapun yang terjadi. Aku akan bantu cari keluargamu. Pulang. Nona besar, kami menantikan kepulanganmu. Gunakan keahlian menjilatmu itu untuk hal yang berguna. Selama aku di luar negeri, apa ada kabar tentang Papa? Petunjuknya terlalu sedikit, sangat sulit menemukannya. Petunjuknya sedikit. Giok aman tak ditemukan, tanda lahir pun tak ketemu. Apa saja kerja kalian? Sampah tetaplah sampah, jangan cari alasan. Pa, sudah bertahun-tahun. Kau sebenarnya di mana? Nona muda kedua, Tuan Besar sedang menunggumu. Aku mengerti, segera ke sana. Ngomong-ngomong tentang pesta ultah Papa, bagaimana persiapannya? Lukisannya sudah ditaruh? Oh, tenang saja, semua sudah diatur. Baguslah. Ingat, pesta ultah Papa, tak boleh ada kesalahan. Lalu, lukisan itu hadiah ultah yang kusiapkan untuk Papa. Harus ditaruh di tempat mencolok. Jika Papa bisa kembali, kuharap dia langsung melihatnya. Nona Zhang. Hei, Nona Zhang? Nona Zhang. Wang Yue. Bukankah kau mulai besok? Kenapa sudah datang? Oh, jangan-jangan ingin denganku. Kepala pelayan Gu, tolong sopan. Aku kesini mencari Nona Zhang. Papa, hari ini mau lewat pintu ini? Baik, ayo. Papa gendong. Hahaha, ayo. Hahaha, jalan. Rumah. Pulang. Apa? Kau mencari Nona Zhang? Kau bercanda ya? Wang Yue, kau baru diterima keluarga Zhang. Sudah mau melampauiku? Aku punya kabar ayah Nona Zhang. Apa? Kau punya kabar Direktur Zhang? Papaku dia. Hei, Pak. Wang Yue, kau wanita sialan. Beraninya kau mempermainkanku? Jika melihat jalang ini lagi, patahkan saja kakinya. Pak. Papa, aku mau lukis banyak, Papa. Aku akan melukis wajah Papa. Semuanya akan kulukis. Hahaha. Hahaha. Kau, apa yang kau lakukan? Kau pengemis sialan. Kau menghancurkanku, tahu tidak? Kau, mati saja kau. Pak. Mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Kenapa kau memukul papaku? Pukul dia, akan kubunuh dia. Dasar orang tak tahu diri. Tempat apa ini? Ini kediaman Zhang, kau tahu. Berani mencuri di sini, kau cari mati ya. Papaku datang mencari kerabatnya. Cari kerabat? Kalian berdua pengemis sialan. Perjamuan kediaman Zhang, yang datang orang kaya berkuasa. Kalian cari koneksi di sini, mimpi saja kau di siang bolong. Kami punya buktinya. Giok aman ini adalah buktinya. Wensuan, makan permen. Kakek, kondisi nenek. Makan permen. Kondisi nenekmu ini semakin parah saja. Jika papamu belum kembali, aku sangat takut. Salahku. Jika tidak terburu-buru menyerahkan posisi padanya, mungkin saja akan terjadi apa-apa. Kakek, mana bisa menyalahkanmu? Di mana kakak? Kenapa dia tidak ada? Jeng Chen sudah dalam perjalanan pulang. Hampir sampai. Kakek, lukisanku ayah menang penghargaan. Benarkah? Nenek kalau melihatnya, pasti akan sangat senang. Akan kuambilkan sekarang, ya? Baiklah. Apa? Yueng, ada apa? Kakek, tunggu sebentar ya. Aku akan segera kembali. Pak Tua. Putra bilang dia ingin kau menyuapinya permen. Baik. Baik, pintar. Biar aku yang suapi.
Ini sangat mirip dengan milik nona muda kedua. Katakan, dari mana kau mencuri giok aman ini? Bukan mencuri. Saat aku bertemu papa, dia sudah memakainya. Lalu saat bertemu Nona Zhang, dia punya giok aman yang sama. Jadi aku hanya ingin melihatnya. Kau tidak bermaksud bilang, si bodoh ini adalah Direktur Zhang kan? Jangan bercanda. Siapa yang tidak tahu, Direktur Zhang itu sangat hebat. Dulu menguasai dunia bisnis, siapa yang tidak mengenalnya? Mana mungkin dia adalah ayah bodoh yang tua dan jelek ini? Kalian berdua pemulung rongsokan, berani menyamar jadi Direktur Zhang? Apa kalian sudah gila karena miskin? Jangan bergerak. Kembalikan. Jangan bergerak. Kembalikan. Jangan bergerak. Kembalikan. Kembalikan. Jangan bergerak, diam. Seseorang, pukul dia. Pukul dia dengan keras. Pak. Bagus, pukul terus. Lihat betapa payahnya ayahmu itu. Hahaha. Pak. Berhenti. Siapa yang melakukannya? Keluar kalian. No, nona muda kedua, itu. Ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untuk papa. Lebih berharga dari nyawamu. Begini caramu menjaganya? Nona muda kedua, aku salah. Mohon maafkan aku. Itu mereka. Dua jalang ini pelakunya. Mereka menyamar jadi pelayan kita untuk masuk dan menghancurkan lukisan yang Anda lukis untuk papa. Papa, aku mau papa. Papa, aku mau papa. Cari mati. Apa yang kau lakukan? Pak punya disabilitas, dia tidak sengaja. Dia mungkin melihat lukisan ini dan sangat menyukainya, makanya dia. Pamu hanyalah seorang jalang. Tak pantas injak kediaman Zhang. Beraninya dia pakai tangan kotor. Menyentuh lukisan papaku. Benar-benar cari mati. Nona Zhang, meski lukisan itu berharga, tak sebanding dengan nyawa, tak perlu begini. Kami bisa ganti rugi. Mau ganti pakai apa? Ini dilukis sendiri oleh nona muda kedua kami. Bahkan jika kau dan si bodoh ayahmu itu dijual, kalian tak akan mampu bayar. Apa ini soal uang? Dengar ya, aku Zhang Yueying tak butuh uang. Aku bisa menimbun kalian dengan uang. Mau selesai dengan uang? Mimpi. Lalu apa maumu agar kau lepaskan, Pak? Aku mau pamu berlutut dan bersujud minta maaf. Pak, 15 tahun sudah. Setiap tahun kami mengadakan pesta ultah untukmu. Tapi kamu, kapan sebenarnya akan kembali? Tuan Muda Besar, kabar baik. Ada kabar tentang Papa. Bukan. Ini karena selama ini Anda mendukung acara cari kerabat, membantu ratusan orang menemukan keluarga mereka. Atasan memutuskan memberi Anda gelar pengusaha dermawan. Semua sudah berkumpul? Baguslah. Aku dan Papa, kapan bisa berkumpul lagi? Tuan Muda Besar, ada giok aman dan tanda. Dengan dua petunjuk ini, cepat atau lambat, Direktur Zhang akan ketemu. Kalian pasti akan bersatu lagi. Giok aman itu kecil, bisa saja hilang, tapi tanda tidak. Minta orang-orang fokus mencari orang dengan tanda di tangan. Baik. Tuan Muda Besar, sudah sampai rumah. Aku ingin papamu berlutut dan bersujud minta maaf pada papaku. Berlutut. Berlutut. Petak umpet. Pak, kita tidak akan berlutut. Kita tidak akan berlutut. Nona Zhang, kami bisa minta maaf dan bersedia ganti rugi, tapi aku tak akan terima Anda menghina papaku. Yue. Tidak main. Pergi Petak sana. umpet. Berhenti memukul. Dasar wanita murahan. Apa kau punya hak bicara di sini? Dengar ya,
Nona muda kedua suruh kau berlutut, maka kau harus berlutut. Nona muda kedua suruh kau harus sujud, brengsek. Atau aku akan menghabisimu. Pak, berhenti memukul. Jangan berhenti memukul. Si bodoh sialan, jika kau tidak berlutut sampai nona muda kedua merasa puas, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Lihatlah putrimu ini, dia sangat cantik, kenapa punya ayah idiot sepertimu? Si tua bodoh, katakan padaku, jika gadis ini kehilangan lengan atau kehilangan kaki, bukankah itu sangat lucu? Benar kan? Katakan, ayo katakan. Aku patuh. Aku patuh. Aku patuh. Anak pintar, cepat bangun. Pada nona muda kedua, sujud dan akui kesalahanmu. Cepat. Pak, jangan dengarkan mereka. Jangan dengarkan mereka. Pak. Kakek. Nenek sakit lagi. Aku segera ke sana. Mungkin aku terlalu rindu Pa. Sampai berhalusinasi. Si bodoh tetaplah bodoh, bahkan tidak tahu cara bersujud. Hari ini aku akan berbaik hati mengajarimu cara bersujud. Ayo. Pak, lepaskan pas saya. Nona Zhang, Nona Zhang, pas saya kemungkinan besar adalah... Tutup mulutmu. Memangnya kamu siapa berani bicara di sini? Di mana giok aman itu? Kemana perginya giok amanku? Ini satu-satunya barang yang ditinggalkan Pak untukku, tidak boleh hilang. Pengawal, cari, cepat cari sekarang juga. Kenapa masih diam saja? Tidak dengar kata nona muda kedua? Cepat cari. Sudah ketemu? Belum ada. Jika giok aman tidak ketemu, nona muda kedua pasti akan mengulitiku. Tidak bisa, aku harus cari kambing hitam. Si bodoh yang mencuri giok aman itu. Si bodoh yang mencuri giok aman itu. Kau bohong, meskipun Pak cacat, tapi dia takkan pernah jadi orang seperti itu. Cacat seperti pamu itu, bahkan Tuhan pun sudah menutup pintu baginya, kejalangannya itu sudah terukir di dalam tulangnya. Otaknya bermasalah, masih saja berani mencuri barang orang. Berani mencuri barang Paku? Aku pasti takkan melepaskanmu. Kenapa masih diam saja? Cepat ambil kembali giok amanku, sekarang juga. Baik. Jangan, Pak tidak mungkin mencuri barang. Kalian pasti sudah salah orang. Tidak mencuri. Mati saja kau. Dasar si bodoh sialan. Sialan kau. Lebih baik kau cepat bicara. Mungkin nona muda kedua kami bisa mengampuni nyawa anjingmu itu. Pak difitnah, dia tidak mengambil giok aman, Nona Zhang. Jangan menindasnya lagi. Nona muda kedua, jalang seperti ini, jika tidak disiksa, dia tidak akan mengaku. Bawakan tongkat itu padaku. Hari ini, Jangan. aku akan memukulmu sampai menyerah. Katakan, di mana barangnya? Tunggu. Nona muda kedua, ada apa? Soal yang tadi, kami yang salah. Hanya saja, giok aman ini adalah kenangan antara aku dan Pa. Sangat penting bagiku. Begini saja, asal kau serahkan giok aman itu, aku takkan menuntut kalian. Bahkan, akan kuberi 3 juta lagi. Bagaimana? Nona muda kedua, bagaimana bisa Anda memberi uang pada jalang ini? Diam. Giok aman ini adalah kenangan dari Pa. Bahkan satu-satunya petunjuk untuk mencari Pa, sama sekali tidak bisa diukur dengan uang. Jangankan 3 juta, 30 juta pun, aku harus mendapatkannya. Ayo, serahkan giok amannya, ya? Percayalah, tidak mencuri. Tidak mencuri. Ku beri kau kesempatan terakhir, serahkan giok aman itu kepadaku sekarang. Baik, kalau begitu, matilah. Pak.
Jika terus memukulnya, Anda pasti akan menyesal. Si bodoh ini menyusup dan merusak kado ulang tahun untuk Pa. Mencincangnya untuk pakan anjing pun takkan cukup. Menyesal sedang bermimpi ya. Karena dia adalah ayahmu yang lama hilang. Apa? 15 tahun yang lalu, aku bertemu dia di tepi sungai. Di tubuhnya, dia membawa sebuah giok aman. Aku pernah melihat wawancaramu. Itu sama dengan milikmu. 15 tahun yang lalu? Giok aman. Kau berani mempermainkanku? Bukan begitu. Dia mengambil giok aman itu. Si bodoh sialan ini, mungkinkah dia benar-benar Direktur Zhang? Tidak. Tak peduli siapa dia, aku tak boleh mengakuinya. Nona muda kedua. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sebelum Anda datang, tak ada giok aman sama sekali. Aku tahu sekarang, dialah yang mencuri giok aman Anda. Lalu dia takut Anda tahu. Dan mendengar kabar, Direktur Zhang juga punya giok aman. Dia berbohong, dia memilikinya sebelumnya. Ingin berpura-pura jadi Direktur Zhang? Tidak, kau bohong. Mereka semua melihatnya. Ajal sudah menjemputmu. Masih berani membantah? Kalian berdua ini tak pantas membawakan sepatu Direktur Zhang. Nona muda kedua, jalang ini. Beraninya menyuruh si bodoh ini berpura-pura jadi Direktur Zhang. Itu sungguh menodai ayah Anda. Jangan biarkan mereka lolos. Kau cari mati. Wen Xuan, kenapa kamu diam saja? Dan tidak makan permennya? Nenek, Jing Chen, ada kabar baru tentang papamu? Gadis Yue Ying itu terburu-buru sekali, tapi benda ini tertinggal di sini. selama ini banyak yang mengaku sebagai papa, tapi mereka cuma tahu soal giok aman, tanpa tahu kalau papa punya tanda di tangannya, jadi mereka langsung ketahuan. Giok aman bisa dipalsukan, tapi tanda itu tidak bisa, kecuali dagingnya disayat. Itu... Aku mengerti, kakek. Jing Chen, papamu sudah menghilang. Bibi Meilanmu menjabat wakil direktur grup, lalu bekerja di luar negeri. Nenekmu sangat kesepian. Kamu harus sering pulang, temani dan jenguk dia. Tuan besar, tuan muda besar, nona muda kedua dalam masalah. Aku segera ke sana. Kamu temani masalah Yue Ying, biar aku yang urus. Nenek, makan permennya. Aku menanti siang dan malam, bermimpi agar papa pulang. Beraninya kalian mempermainkan aku dengan hal ini, bahkan membawa si bodoh rendah ini sebagai papaku. Tak termaafkan, benar-benar tak termaafkan. Yue. Lepaskan Yue. Dasar si bodoh sialan, mati saja kau. Kutendang kau sampai mati. Rasakan ini, rasakan ini. Mati kau. Tolong. Tuan besar datang. Tuan besar datang. Tuan besar, kenapa Anda kemari? Kakek, Yue Ying, ada apa? mereka menindasku. Kau tidak apa-apa. Jangan menakutiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tidak hanya merusak hadiah ulang tahun untuk Pa, tapi juga mencuri giok aman peninggalan papa. Ini satu-satunya barang peninggalan papa untukku. Yue Ying, jangan menangis. Kakek akan menuntut keadilan untukmu. Tuan besar Zhang, bukan begitu? Kakek, itu mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Wahai tahu. Kemari. Jangan. Berani menindas cucu Zhang Ruohai, akan kubuat kalian menyesal telah lahir di dunia ini. Sekarang ini zaman hukum, meski kalian berkuasa, tidak boleh main hakim sendiri. Kalian, apa kalian tidak kenal hukum? Kau berani bicara hukum pada keluarga Zhang. Cepat bertindak. Siapapun yang menyinggung kediaman Zhang, akan kupastikan mereka mendapat pelajaran yang setimpal. Rasakan itu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin putraku seperti ini? Kakek, ini belum cukup. Jangan lepaskan mereka begitu saja. Beraninya menyentuh barang milik Pa. Akan kubuat kalian menderita. Lanjutkan. Jangan kalian pukul saja aku. Aku rela dihukum demi Pa. Aku mohon pada kalian, jangan sentuh Pa. Anak tak terdidik, salah ayah. Dia itu
si bodoh, maka tak mampu mendidikmu hingga kau tak tahu sopan santun. Kaulah penyebab masalahnya, maka harus dihukum berat. Kakek benar. Nasibmu yang sekarang ini ada hubungannya dengan Pa. Begini saja, jika kau tampar Pa beberapa tamparan, masalah hari ini tidak akan kupermasalahkan lagi. Jangan harap Jalang, nona muda kedua memberimu satu jalan hidup. Kau harus balas budi, jangan tidak tahu diri. sebagai seorang anak, jika bahkan papa sendiri berani kau sakiti, apa bedanya dengan binatang? Papaku meski tidak terlalu pintar, tapi dia mengajariku lewat tindakan untuk selalu berbuat baik. Dia adalah ayah terbaik. Di seluruh dunia ini, sebagai putrinya, aku sangat bahagia. Tidak seperti orang tertentu yang semena-mena dan kasar. Kau sama sekali tak pantas jadi ayah. Kakek, kau Jalang ini masih keras kepala ya? Akan kulihat apa mulutmu yang keras, atau tulang Pa yang lebih keras. Jangan. Berhenti. Putraku. Putraku tersayang. Akhirnya kau kembali juga. Mama sudah sangat merindukanmu. Kenapa Nyonya Tua memanggil si idiot itu putra? Mungkinkah dia Direktur Zhang? Mana mungkin? Sejak Direktur Zhang menghilang, Nyonya Tua jadi tidak waras. Kau percaya kata-kata orang gila? Hongxia, kau salah. Dia bukan putra kita. Dia adalah putraku. Benar. Mana ada ibu di dunia ini yang tak mengenali anaknya sendiri? Putraku, ayo kita pulang. Nenek, dia hanyalah pengemis kotor yang rendah. Dia bukan papaku. Yueying, lepaskan. Jangan sakiti nenek. Kak, nenek sudah tidak sadar. Apa kau juga sudah gila? Bagaimana bisa kau membiarkan si bodoh menjadi papa kita? Yueying, papa dulu melindungi kita, tapi dia sendiri sangat menghargai keluarga. Papa tak bisa berbakti sekarang. Jika dia tahu ada yang bisa menenangkan nenek, dia pasti akan membiarkannya. Yueying, demi nenekmu, biarkan orang ini tinggal dulu. Pencuri sialan. Mencuri giok aman milikku. Sekarang bahkan identitas papa pun mau dicuri. Kakek, membiarkan orang tak jujur menjadi papaku adalah penghinaan bagi papa. Aku takkan biarkan mereka tinggal di kediaman Zhang. Kau dengar dari siapa? Mereka mencuri giok amanmu? Tuan muda besar, mereka berdua menyelinap ke kediaman Zhang, lalu giok aman nona muda kedua tiba-tiba menghilang. Pasti mereka berdua melihat barang berharga itu dan ingin mencurinya. Kenapa giok aman ini ada padamu? Di kamar nenek. Kamu pergi terlalu cepat. Kakek memungutnya. Yueying, kamu sudah menuduh orang. Kamu harus minta maaf. Kak, minta maaf pada orang rendahan ini? Jangan harap dia memalsukan identitas papa. Aku tidak akan pernah minta maaf pada mereka. Yueying. Sudah, Jing Chen, ingat, dia hanya untuk menstabilkan kondisi nenek, makanya dia tinggal. Kamu orang kediaman Zhang, pikirkanlah kediaman Zhang. Hongxia lelah, ayo pergi, kembali ke kamar untuk istirahat. Menuduh orang tanpa bukti. Jika bukan karena kamu orangnya Bibi, aku tak akan melepaskanmu. Tuan muda besar, aku salah. Aku janji tak akan mengulanginya. Pasti tidak akan mengecewakan Anda dan Direktur Lan. Pergilah. Tuan muda besar, ada apa? Bukankah ini giok aman nona muda kedua, tapi tadi nona muda kedua mengambilnya. Kenapa ada dua? Giok aman ini memang ada dua. Satu ada pada papa, dan yang lainnya. Mungkinkah nenek benar? Apa dia benar-benar papaku? Tuan muda besar, selama ini orang yang mengaku Direktur Zhang sudah terlalu banyak. Jika ternyata bukan, Tuan besar dan Nyonya tua bukankah akan kecewa lagi? Kamu benar juga. Sepertinya kita harus melakukan tes DNA.
Pergilah selidiki keadaan ayah dan anak ini, makin detail makin baik. Baik. Halo, Direktur Lan. Apa? Baiklah, aku mengerti. Kamu awasi dia baik-baik, aku segera pesan tiket pulang. Tidak mungkin. 15 tahun yang lalu, jelas-jelas dia sudah dihabisi. Tidak bisa, aku harus pulang lihat. Lebih baik salah membunuh daripada melepaskannya. Putraku, kamu kurusan. Di luar sana apa kamu? Menderita sekali. Makan permen takkan pahit lagi. Ini permen kesukaanmu. Mas selalu menyimpannya untukmu. Takkan kuberikan pada siapapun. Hanya untuk Wensuanku. Makan permen. Manis. Nyonya, waktunya minum obat. Hongxia, ayo kita minum obat ya. Aku tidak sakit. Tak mau obat. Sayang, kalau sehat baru bisa temani putra kita. Ayo, minum obatnya. Makan permen. Tidak pahit. Manis bersama. Tidak pahit. Manis. Manis. Sudah lama sekali Hongxia tidak sebahagia ini. Papa dulu juga membujukku minum obat begini. Papa jahat, membohongiku makan pil seperti permen. Pahit sekali. Kalau begitu Papa temani makan, jadi tidak pahit lagi. Papa. Tidak mungkin. Apa yang kupikirkan? Pengemis ini, mana mungkin dia papaku? Papa, tidak ada siapapun yang bisa menggantikan posisimu. Papa, aku pasti akan menjaga posisimu, menunggumu kembali. Yue, jangan bersedih. Pak, aku ingin membantumu cari keluarga, tapi orang kediaman Zhang sangat jahat. Semua yang baik itu orang baik. Kamulah yang terlalu baik, menganggap semua orang baik. Sudahlah, tinggal 2 hari lagi. Jika mereka masih merundungmu, aku akan membawamu pergi. Aku adalah keluarga Pak, cukup ada aku dan Pak saja. Yue, keluarga. Pak, istirahatlah dulu. Aku ada di sebelah, panggil aku jika butuh. Baik. Papa, aku mau menggambar banyak Papa. Semua rupa Papa akan kugambar. Baik, putriku, pintar sekali menggambar. Papa akan bangun studio besar untuk Yue. Bagaimana? Yue, kedinginan, bisa sakit. Papa. Papa jangan pergi. Papa tidak pergi. Papa. Papa. Akhirnya kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan aku lagi. Kau lagi, apa yang kau lakukan? Ini adalah milikku dan Papa. Markas rahasia. Siapa yang izinkan sampah sepertimu masuk ke sini? Takut Yue kedinginan. Keluar! Keluar dari sini! Pergi! Aku bilang pergi, dengar tidak? Menjijikkan! Benar-benar menjijikkan! Putra, kenapa kau tidak istirahat di kamarmu? Kamar? Putraku sayang,
Sudah lama tidak pulang. Sampai tidak tahu di mana kamarnya. Jangan takut. Jangan takut. Ma akan mengantarmu. Cari kamar. Kamarmu, Ma selalu menjaganya untukmu, masih sama seperti dulu. Mulai sekarang, tinggallah di sini, jangan berkeliaran. Jika Ma tidak bisa menemukanmu, hati Ma akan sangat sakit. Tidak berkeliaran. Tidak sakit, tidak sakit. Ini merek favoritmu? Mama setiap bulan selalu meminta mereka kirim model baru. Cepat pakai. Baik. Kenapa dia sepertinya sangat akrab dengan tata letak di sini? Pak Tua, putra kita akhirnya kembali. Kenapa kau menangis? Harus senang. Harus senang. Tenang, Sudah ganti. Wen Xuan. Mirip, sangat mirip. Aku benar-benar mengira putraku sudah kembali. Pak Tua, kamu bingung ya? Ini adalah putra kita. Besok dia berulang tahun dan akan ikut pesta ulta. Beritahu semua orang Wen Xuan kita sudah kembali. Baik. Bu Tua. Asal kamu senang, apapun yang kamu katakan. Tuan Besar, Dr. Wu, sudah datang, sekarang menunggu di ruang medis. Hong Xia, ayo kita periksa. Tidak mau. Aku mau menemani putraku. Mama, periksa ke dokter biar tidak sakit. Anak pintar. Baik, nanti Mama akan kembali. Kamu jangan pergi. Aku pintar. Kamu jangan pergi. Mama pintar. Ayo pergi, ayo. Jalan. Mama pintar. Apa? Si bodoh itu bukan cuma ambil kamar Pa, tapi juga pakai identitas Pa untuk hadir di pesta ulta? Benar, Nona Muda kedua. Anda harus menghentikannya. Kalau tidak reputasi Direktur Zhang hancur. Aku benar-benar tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Terus, Di bodoh sialan, kamu tamat. Pulang. Ayo pulang. pengemis busuk, cari mati ya. Keluarga jangan jahat. Jangan pikir karena nenek membawamu pulang, kau benar-benar bisa jadi paku. Mau merebut posisi paku? Lihat dulu, apa kau punya nyawa? Sini, sini, Jangan. sini. Nona muda kedua, tunggu aku, tunggu aku. Disinilah tempatmu yang pantas. Pa, apa kau di sini? Disinilah tempatmu yang pantas. Ini saja sudah sakit. Yang lebih sakit masih ada nanti. Berhenti kau. Zhang Yueying, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan paku. Mau apa? Pamu yang idiot ini seperti anjing buduk menumpang di rumahku tak mau pergi, malah berani merebut posisi paku. Karena tidak mengerti bahasa manusia, maka aku terpaksa mengajarimu dengan cara melatih anjing. Kakekmu yang memaksa paku tinggal, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan menindasnya. Tidak. Jangan menindas. Yue. Dengar tidak? Pamu sendiri yang bilang, aku tidak menindasnya. Anjing tolol busuk. Sadar diri, siapa kau? Kandang anjing ini adalah tempatmu yang pantas. Cepat, segera merangkak masuk. Pa, jangan dengarkan dia. Berisik sekali, Gu Haitao. Sumbat mulutnya. Baik, Nona muda kedua. Kemari kalian. Jangan. Tangkap dia. Jangan. Diamlah. Kau wanita rendah. Jangan. Pilihannya, kau merangkak masuk atau aku hancurkan wajah putrimu. Tuan Muda Besar, ada kabar baru. Wang Yue itu yatim piatu 15 tahun yang lalu
di pinggiran kota menemukan Paman Wang di tepi sungai. Sungai itu dekat lokasi kecelakaan Direktur Zhang. Waktu dan tempatnya cocok. Aku juga menemukan foto saat Wang Yueyu baru menemukan Paman Wang. Lihatlah tangannya. Dia ayahku. Dia benar-benar ayahku. Masuklah, bajingan. Yue Ying, Masuklah, anjing tolol. Pak, Lihatlah dia sekarang, sangat cocok dengan kandang anjing. Sampah seperti dia, jika dianggap manusia, tak pantas masuk kediaman Zhang. Tapi, jadi anjing sangatlah pas. Tepat sekali, bisa membuat nona muda kedua merasa senang. Itulah gunamu seumur hidup. Itulah kegunaan terbesarmu dalam hidup ini. Wang Yueyue, inikah papa si bodoh yang kau puja-puja itu? Di mataku, dia tak lebih dari seekor anjing liar. Tubuhnya sangat kotor. Tikus kediaman Zhang pun tak sudi memakannya. nona muda kedua, aku mohon, jangan siksa paku. Aku mohon padamu. Anjing tolol, apa aku menyuruhmu keluar? Pa. Aku merasa di dalam kandang ini, sepertinya ada yang kurang. Oh iya. Mana mungkin anjing tak punya rantai? Nona muda kedua benar. Nona muda kedua, ini rantainya. Kau mau pakai sendiri? Atau mau aku pakaikan? Papa, aku mau papa. Aku mau papa. Yue sayang, tenanglah, Yue. Lihatlah, Papa memakai yang sama dengan giok aman Yue. Papa pasti akan kembali membawa Yue yang sama. Lang. Papa pernah mengatakan itu. Bagaimana kau bisa tahu? Pa pernah bilang begitu. Bagaimana kau tahu? Bajingan kau, apa yang kau gumamkan? Bisa jadi anjing nona muda kedua adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Jika disuruh bawa saja sialan. Keluar sekarang. Bawa dia. Jangan banyak bicara. Diam. Nona muda kedua, jangan marah lagi. Aku pasti akan memukuli bajingan yang tak tahu diri ini sampai Anda puas. Sakit. Sakit. Mana mungkin Pa seperti anjing mati ini? Aku harus membiarkan nenek melihat dengan jelas agar dia tidak lagi menganggapmu sebagai papa. Sakit. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dokter Wu, apa yang sebenarnya terjadi dengan penyakit Nyonya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Mama akan sedih. Putra. Pergi. Nona muda kedua, menghadapi orang rendahan seperti ini harus dicambuk dengan keras agar dia patuh. Cambukan ini adalah karena kau tidak tahu diri, mencoba menggantikan posisi paku. Pecutan ini adalah karena kau tak patuh, berani masuk kamar Pa dan pakai tangan kotormu menyentuh barang milik Pa. Pak, Putri pasti akan melindungimu. Yue, Begitu peduli pada si bodoh ini. Kalau begitu, mati saja kalian berdua. berhenti. Yue Ying, apa kau gila? Kenapa pakai cambuk anjing? Pak, kau tidak apa-apa. Yue, jangan menangis. Papa ada di sini.
Minta maaf. Dia pikir dia siapa? Cuma satu anjing liar. Jangankan memukulnya, membunuhnya pun pantas. Yue Ying, dia manusia, bukan anjing. Dia adalah papa kita. Mana mungkin, Kak, kamu pasti sudah ditipu mereka. Dia tidak punya giok aman, juga tidak punya tanda. Mana mungkin dia papa kita. Yue Ying, di aula perjamuan, aku menemukan giok aman miliknya. Setelah memeriksa foto lamanya, aku melihat tanda di tangannya. Yue Ying, dia adalah papa kita. Tanda apa? Sama sekali tidak ada. Waktu di aula perjamuan, kamu terus menginjak tangan papaku, kamu bahkan melukainya. Tidak mungkin. Ini pasti kalian. Kalian sengaja memalsukan semua ini hanya untuk berpura-pura jadi papa. Aku tidak akan tertipu. Sama sekali tidak. Sepertinya hanya dengan tes DNA bisa membuat Yue Ying percaya bahwa papa benar-benar kembali. Tuan Muda Zhang, jika Nona Zhang bilang bukan, ya sudah. Papaku hanyalah penyandang disabilitas. Kami tidak pantas mendekati kediaman Zhang. Wang Yue, Aku mohon padamu, jangan sakiti papaku. Keluarga kalian sangat berkuasa. Tidak ada yang menganggap kami manusia. Kami tidak berani melawan. Bisakah kami menghindar saja? Pa, bajumu kotor, rapikan sebentar, baru kita pergi. Tidak perlu, Tuan Muda Zhang. Mari kita berpisah di sini. Kuharap kita tidak akan bertemu lagi. Pa, ayo pergi. Halo, Dr. Wu. Kalian semua, pergi sana. Halo, Direktur Lan. Aku melihat Tuan Muda Besar membawa rambut si bodoh itu untuk melakukan tes DNA. Pa, maafkan aku, ini salahku. Kenapa aku membawamu mencari keluarga? Jika mereka semua seperti itu, lebih baik tidak punya. Pa, aku akan selalu menjadi keluargamu. Pak, hari ini aku akan pergi mencari kerja. Kamu baik-baik di rumah ya, jangan pergi sembarangan, mengerti? Baik. Mau kerja. Demi Yue. Benar-benar dari grup Zhang, Nona Besar Kaya, tubuh itu, aura itu, sungguh sangat luar biasa. Pantas saja bos selalu memikirkannya. Siapa tahu malam ini bos bisa mendapatkan keinginannya. Seperti kata pepatah, hilaf mabuk ya. Hahaha. Kamu benar. Hei. Hei. Pergi sana. Pengemis busuk, jangan kotori tempat kami. Jika tidak pergi, jangan salahkan kami bertindak kasar. Sepertinya tadi aku melihat Pa. Tenang saja, di wilayahku ini takkan ada si bodoh yang buatmu kesal. Sebaiknya memang begitu. Ayolah, minum dulu biar tenang. Jangan minum. Kenapa kau di sini? Kau menyebalkan sekali. Masih saja menguntitku ya. Pulang. Orang jahat. Orang jahat, siapa yang jahat? Bukankah kau yang pura-pura jadi pa, yang membuat rumah kacau di keluargaku? Aku peringatkan kau, segera pergi dari hadapanku, atau aku akan melenyapkanmu dari dunia ini. Dr. Wu, laporan tes kapan akan segera keluar?
Masih butuh beberapa jam. Beberapa jam? Baiklah, aku tunggu di luar. Tak mau pergi. Tak mau pergi. Melindungimu. Mau melindung. Dia mau melindungimu. Dia datang tepat waktu. Aku belum pernah main dengan si bodoh. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Tahan dia. Tahan dia. Kudengar kau mau melindungi Yueying. Kalau begitu kita berteman. Hahaha. Mau minum bersama? Enak tidak? Lihatlah tampang idiotmu ini. Biasanya kau minum air toilet ya. Sini, ku beri kau sesuatu yang segar. Tuan Besar, Ada apa? ada yang melihat nona muda kedua di bar Yeshe. Dia itu seorang gadis sendirian di tempat seperti itu. Itu tidak boleh terjadi. Sekretaris Lee, Tuan Besar, saya di sini. siapkan mobil. Putra, kemana perginya putraku? Aku harus mencari putraku. Sialan, kau tahu siapa aku. Aku sendiri yang menuangkanmu minum, itu karena aku menghargaimu. Tidak bisa minum, akan kupaksa kau minum sampai muntah. Yue. Pegang dia, beri aku 300 sujud hari ini. Kalau keluar lagi, jangan harap keluar hidup-hidup. Pulang. Cepat pulang. Pulang kemana? Itu rumahku dan Pa, bukan rumah si bodoh busuk sepertimu. Biar ku beritahu, selama ada aku, jangan harap bisa gantikan Pa. Tak ada tempat bagimu di rumah itu. Tidak ada tempat bagimu. Yueying, si bodoh ini membuatmu marah. Ku suruh dia sujud padamu, bagaimana? Baik, ingat harus keras. Aku mau dengar suara sujudnya baru sah. Baiklah. Brengsek. Sepatu edisi terbatas duniaku sudah kau kotori, menurutmu bagaimana? Yue. Cepat pulang. Daripada kau buang waktu, bicara di sini, lebih baik cepat jilat sepatunya sampai bersih. Halo, apa Anda melihat Pak saya? Tingginya sekitar segini, ada Tidak luka lihat. di wajah. Pergi, jangan ganggu bisnis bar kami. Baiklah, terima kasih ya. Ide bagus. Kalau begitu lakukan saja. Jilat bersih baru kulepaskan. Jilat. Cepet jilat, tidak dengar ya. Ayo jilat. Jilat. Lihat apa? Jilat. Anjing tolol. Jilat. Anjing tolol. Tua bangka ini keras kepala juga. Kita lihat sampai kapan kau bertahan. Tidak mau menjilat? Kalau begitu jangan salahkan aku. Jangan. Anjing tolol sialan. Jangan atur aku. Kau melarangku minum? Aku tetap mau minum. Tidak. Jangan. Kalian pergi saja dulu. Biar aku yang menjaganya. Orang jahat tidak boleh. Aku lupa ada si idiot sialan ini, tapi suasana hatiku sedang baik hari ini. Akan kutunjukkan adegan syur padamu. Memangnya kenapa kalau statusmu tinggi? Bukankah kau sangat keras kepala? Orang jahat. Aku mau meniduri wanita. Apa urusanmu? Bangun.
Bangun. Yue, Papa akan melindungimu. Bangun. Papa. Ini suara Yue Ying. Apa dosis obatnya kurang? Kenapa wanita sialan ini sudah bangun? Yue Ying, kamu baik-baik saja? Beraninya melecehkan Nona Zhang. Pengawal, tangkap orang ini. Putra, di mana kamu? Mama datang. Ma akan melindungimu. Cepatlah keluar. Orang jahatnya itu dia. Apa yang kau bicarakan, anak haram? Komisaris utama, siapa yang tidak tahu Nona Zhang adalah permata hati Anda? Pengemis busuk ini, dia tidak hanya membuntuti Nona Zhang, tapi dia juga mencoba untuk melecehkan Nona Zhang. Anda tidak boleh melepaskannya. Pengawal, bawa pergi binatang yang lebih rendah dari babi dan anjing ini. Lempar dia ke bawah. Tidak apa-apa. Yue, kakek akan membelamu. Ayo, kakek akan memberinya pelajaran. Halo? Tuan Muda Besar, ada masalah besar. Cepat ke Baryeshe. Tuan Besar ingin membunuh Paman Wang. Apa? Hentikan kakek, aku segera kembali. Tuan Muda Besar, laporannya sudah keluar. Tidakkah Anda ingin melihatnya? Tidak perlu, aku yakin dia adalah Papa. Yue Ying, apa ini sudah cukup? Belum cukup. Lemparkan dia ke bawah. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Kalian sudah menyiksa Pak? Tidakkah itu cukup? Sekarang mau memaksanya mati? Dia itu binatang, makhluk tidak berguna. Dia ingin menodai cucu perempuan. Memukulinya sampai mati pun terlalu baik. Tidak, Pak tidak mungkin melakukan itu. Kalian tidak boleh memanfaatkan saat dia tidak bisa membela diri untuk memfitnahnya seperti ini. Kau. Memfitnahnya? Begitu banyak orang melihatnya. Beraninya kau bilang ini fitnah? Pasti ada kesalahpahaman di sini gitu. Kesalahpahaman? Salah paham? Bukan kau yang mengalami semua ini. Tentu saja kau bicara dengan mudah. Kakek, aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan, menanggung semua penderitaanku. Pengemis busuk, aku ingin kau melihat sendiri, putrimu dinodai orang lain. Dia adalah orang jahat. Seret dia. Zhao Dong, wanita ini kuberikan padamu. Penghinaan yang kuterima, akan kubalas 1000 kali, 10.000 kali lipat. Jangan mendekat, aku tidak mau. Jangan. Yue, dia tidak bersalah. Tidak bersalah? Apa aku juga tidak bersalah? Kenapa? Apa hanya dia yang disayang Papa dan dilindungi Papa? Kalian hanya menindasku karena tidak ada Papa di sisiku? Biar ku beritahu, punya Papa sepertimu adalah kesialan terbesarnya. Lanjutkan. Putra, kamu di mana? Mama datang. Ma akan melindungimu. Cepatlah keluar. Tunggu dulu. Kakek, kenapa kakek? Keluarga Zhang kita besar dan berkuasa, selalu bertindak dengan bijak, takkan melibatkan orang tak bersalah bajingan ini. Dosa yang dia perbuat harus dia tanggung sendiri. Aku akan lihat tangan mana yang menyentuh cucu perempuanku, lalu potong tangan itu. Jika kedua tangannya menyentuh, aku akan potong keduanya. Jangan. Papaku tidak bersalah. Dia difitnah. Seret dia. Dia difitnah. Aku mohon padamu, kalian tolong beri dia satu kesempatan.
Lakukan. Papa, Papa, dia bukan pelakunya, bukan. Beri dia satu kesempatan, kenapa tidak percaya padanya? Hasil tes DNA sudah keluar. Dia memang Papa. Wen Xuan. Wen Xuan. Putra. Gawat, sekarang hanya ada sebuah ruang gawat darurat. Hanya bisa menyelamatkan satu orang. Tabib, tolong selamatkan Pak. Dia jatuh dari lantai atas. Kumohon selamatkan dia. Hongxia. Wen Xuan. Gawat, napas nyonya makin melemah. Keadaannya sangat kritis. Pupil pasien sudah mulai melebar. Harus segera dioperasi. Komisaris utama, sekarang keadaannya mendesak. Kuharap Anda segera memutuskannya. Tolong selamatkan Pak dulu. Kumohon pada kalian. Selamatkan dulu. Wen Xuan. Kakek, kita tak bisa membiarkan nenek. Aku tak mau kehilangan nenek. Komisaris utama, sekarang hanya bisa selamatkan satu. Jika tidak, mungkin keduanya tak tertolong. Anda sekarang harus segera memilih. Selamatkan. Sekarang harus membuat pilihan. Selamatkan dulu. Selamatkan Hongxia dulu. Selamatkan Hongxia. Cepat selamatkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Dokter. Tolong selamatkan Pak saya. Dia kehilangan banyak darah. Dokter. Wang Yue. Bangun kamu. Pergi kamu. Pak saya sudah kalian celakai begini. Kalian masih mau merenggut harapan terakhirnya? Bagaimana kalian bisa pada kerabat begitu berdarah dingin? Kalian benar-benar binatang. Bukan. Kalian bahkan lebih buruk dari itu. Jangan bicara terlalu cepat. Apakah dia orangnya? Masih belum pasti. Meilan, kenapa kamu kembali? Pa, aku dengar ada masalah di rumah, jadi segera pulang dari luar negeri. Jing Chan, apa kamu benar-benar yakin identitasnya? Aku lihat laporanmu, bahkan belum pernah dibuka. Bibi, laporannya memang belum sempat dibuka, tapi aku sudah menyelidikinya. Semua situasinya cocok, dia adalah Pa. Laporannya ada di sini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya. Kakek, lihatlah. Dia sama sekali bukan Papa. Dia bukan Wen Xuan. Bagaimana mungkin? Waktu, tempat, pusaka, dan tanda. Semuanya cocok. Bagaimana mungkin bukan? Bagaimana bisa? Tuan Muda Besar, laporannya sudah keluar. Tidakkah Anda ingin melihatnya dulu? Tidak perlu. Aku yakin dia adalah Papa. Tenang saja. Kediaman Zhang hanya milikku. Tak ada yang boleh merebutnya. Jing Chen, kamu begitu naif. Bagaimana kakek bisa menyerahkan grup kepadamu nanti? Orang-orang seperti mereka demi menyamar. Apapun akan dilakukan. Sekarang berakhir seperti ini. Itu balasan yang setimpal. Omong kosong. Ayahku sudah kalian lukai begini, kalian masih saja memfitnahnya. Apa kalian masih punya hati nurani? Apa kalian masih manusia? Berani bicara lagi, akan kurobek mulutmu. Bibi, untung ada Bibi. Kalau tidak, kita akan tertipu oleh dua penipu ini dan dibohongi, mencelakai nenek. Aku tidak menipu. Tidak. Apa nyawa sampah si bodoh pamu itu? Sepenting nenekku. Kalian. Satu nyawa sampah, mati ya, mati saja. Ini rumah sakit milik keluarga Zhang. Misa diantan, jika pamu mati di sini, itu hanya membawa sial. Lebih baik kau tutup mulut atau aku akan panggil orang sekarang untuk melemparmu dan si bodoh pamu keluar dari sini. Cukup, Yue Ying, jangan bicara lagi. Maafkan aku. Aku tak seharusnya membawamu ke kediaman Zhang. Maafkan aku, Pa. Ini semua salahku. Gawat, Nyonya Tua punya RH negatif langka, stok bank darah rumah sakit tidak cukup. Kalau begitu cepatlah, minta darah dari rumah sakit lain. Paling cepat butuh 2 jam. Sudah tidak sempat setengah jam. Jika tidak segera transfusi, nyawa Nyonya Tua terancam. Kakek. Bukankah di rumah sakit kita seharusnya masih ada orang lain dengan darah langka? Dia juga punya darah RH langka. Kalau begitu cepat, bawa dia ke ruang gawat darurat untuk beri darah
pada Hongxia. Jangan, papaku sudah terluka parah. Dia akan mati jika kalian ambil darahnya. Aku tidak peduli, asalkan keluargaku selamat. Lakukan. Jangan, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Pergi. Pak. Papa, aku mohon padamu, bangunlah. Aku takut, Papa. Papa, bangunlah. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak diterima di sini. Yue Ying, kami datang hari ini untuk berterima kasih pada Paman Wang. Terima kasih atas donor darahnya. Meskipun nenek masih di ICU, tapi kondisinya sudah membaik dan akan segera sadar. Nenekmu sudah sadar, tapi papaku malah. Pergi kalian. Pergi. Kau pikir aku ingin ke sini? Aku sudah siapkan dokter untuk Paman Wang. Aku akan menjenguknya lagi nanti. Atas dasar apa? Jelas-jelas mereka yang menghambat pengobatanmu, sekarang hanya dengan entengnya. Menyiapkan seorang dokter, lalu semuanya selesai. Pak, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendamu. Nyonya besar, Anda orang baik, tapi semua orang di kediaman Zhang adalah iblis. Aku tidak bisa memaafkan mereka karena telah mencelakai papaku sampai seperti itu. Jadi aku juga akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Wang Yue, apa yang kau lakukan? Jika kau seperti ini, kau tak ada bedanya dengan keluarga Zhang. Tidak, ini berbeda. Mereka yang memaksaku, Papa, aku pasti akan membalaskan dendamu. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Yue. Kau sudah bangun. Anak bodoh, kau tidak bermimpi? Papa benar-benar sudah bangun. Kau sudah sembuh? Berkah di balik musibah, bukan hanya sembuh, ingatanku juga sudah pulih. Yue, aku memang Zhang Wenxuan yang selama ini dicari keluarga Zhang. Kau benar-benar direktur Zhang? Nah, tahun-tahun ini kau menderita bersamaku. Papa berterima kasih padamu, dan juga minta maaf padamu. Sekarang aku sudah kembali, kedepannya aku takkan membiarkanmu hidup susah lagi. Tenang saja, Papa pasti akan menebus semuanya padamu. Pak, dengan adanya kau, aku baru punya rumah. Kau adalah papa terbaik di dunia. Aku tidak butuh kompensasi apapun, asalkan aku bisa terus bersama papa, aku sudah sangat bahagia. Memiliki anak yang pengertian sepertimu, Papa sungguh merasa lega. Putri kandungku, Yue Ying, jika saja dia setengah sepengertian, dirimu itu akan sangat bagus. Ini salahku karena tahun-tahun ini tidak menemaninya di sisinya. Sehingga dia menjadi seperti sekarang ini. Tenang saja, Papa pasti akan menyuruhnya. Meminta maaf padamu secara langsung. Pak. Tang Zongtian. Selamat datang kembali, Direktur Zhang. Bangunlah. Tang Zongtian, ada hal yang harus kau lakukan. Jika Direktur Zhang tidak menyelamatkanku dulu, aku sudah mati terbunuh di jalanan. Nyawaku adalah milik Direktur Zhang. Seluruh bawahan kediaman Zhang hanya mengakui Anda. Jika ada sesuatu, silakan beri perintah. Bawahan ini akan berkorban apapun tanpa ragu sedikit pun. Baik, aku ingin kau mengadakan pesta. Pulang besar-besaran. Undang semua keluarga besar ibu kota kekaisaran. Berkumpul di Hotel Genting. Direktur Zhang,
Apakah Anda ingin mengumumkannya di depan umum, kabar tentang kepulangan Anda? Sebelum itu, jangan biarkan orang lain tahu bahwa aku sudah kembali. Bawahan ini mengerti? Yue, aku akan mengumumkan di pesta itu bahwa kau adalah putri Zhang Wenxuan, juga nona, ketiga kediaman Zhang, dan akan membuat kakakmu Yue Ying meminta maaf padamu di depan umum. Kalian tadi pergi melihat bagaimana keadaan nenek kalian? Kakek, jangan khawatir. Dokter Wu bilang semua indikator kesehatan nenek pulih dengan sangat baik. Seharusnya bisa segera sadar dalam 2 hari. Kakek tenanglah, tolong jaga kesehatan Anda. Tuan Besar, ini adalah undangan dari kediaman Tang. Mengundang kediaman Zhang 2 hari. Kemudian untuk menghadiri pesta pulang di restoran Genting. Pesta pulang? Tang Zongtian juga akan kembali? Kakek, siapa itu Tang Zongtian? Tang Zongtian itu adalah tangan kanan ayahmu. Lalu setia mengikuti ayahmu. Hanya saja setelah ayahmu menghilang, dia mengundurkan diri. Tidak memedulikan apapun, siapapun yang memanggilnya. Dia tidak akan muncul. Lalu kenapa dia tiba-tiba kembali? Entahlah. Jing Chen, Tang Zongtian adalah pemegang saham terbesar kedua grup. Jika dia bisa membantumu mengelola grup akan jauh lebih mudah. Karena itu, kau harus menjalin hubungan baik dengannya. Aku tahu, aku akan menyiapkan hadiah yang istimewa. Pergilah. Tang Zongtian. Orang ini, aku harus benar-benar menariknya ke pihakku. Tang Zongtian sungguh luar biasa. Satu pesta pulang, ternyata mengundang semua petinggi ibu kota kekaisaran. Setelah 15 tahun kembali, wajar saja jika dirayakan dengan megah. Kakek merasa tidak enak badan, biar ku bantu ke ruang rapat. Kalau begitu aku tunggu di sini, begitu Direktur Tang datang, aku akan beritahu kalian. Baiklah, kamu jaga nona muda kedua baik-baik. Baik, Tuan Besar, tenang saja. Direktur Tang, kapan sebenarnya akan datang? Membosankan sekali. Nona muda kedua, tunggu sebentar lagi. Pasti segera datang. Nona Yue, jangan gugup. Bawahan ini pasti akan melindungimu. Terima kasih Paman Tang. Aku hanya belum pernah ikut acara begini, jadi merasa agak canggung. Nona Yue adalah putri Direktur Zhang. Direktur Zhang adalah sandaran dan kekuatanmu. Kamu jangan gugup. Apa? Jika Paman Tang ada urusan, aku bisa masuk sendiri. Tapi, Pesta ini diadakan Paman Tang, tidak ada yang berani buat kacau. Tenang saja. kalau begitu aku segera kembali. Oh ya, operasi wajah Direktur Zhang akan segera selesai. Dia akan segera ke sini. Kamu bisa masuk dulu. Nanti pengawal di dalam sudah aku beri perintah akan mengantarmu ke kursi VIP. Paman Tang benar. Aku adalah Putri Pa. Tidak boleh mempermalukannya. Direktur Tang datang. Kenapa bisa dia? Tunggu dulu. Dia seorang gadis. Mungkinkah dia putri Direktur Tang? Hanya dengar Direktur Tang punya putra, tak pernah dengar dia punya putri. Dia sangat anggun. Kalau bukan putri Direktur Tang, pasti dia salah satu putri bangsawan. Benar sekali. Si jalang pemulung itu, kenapa dia ada di sini? Nona muda kedua, perlu ditanya lagi. Pasti dia menyelinap masuk. Anda jangan marah. Saya akan segera mengusirnya keluar. Wang Yue, apa yang kau lakukan di sini? Ini pesta pulang Direktur Tang. Orang miskin sepertimu hanya akan mengotori tempat ini. Kalau tahu diri, cepat pergi. Bu Haitao, minggir. Aku datang untuk menghadiri pesta. Ikut pesta, memangnya kau siapa? Kenapa? Aku tidak boleh? Wang Yue, apa kau sudah gila atau bodoh? Berani bicara sekonyol itu? Tamu yang diundang Direktur Tang, semuanya orang-orang terpandang. Mana mungkin mengundang jalang sepertimu? Ini undangan milik keluarga Zhang. Direktur Tang mengutus orang untuk mengantarnya langsung. Karena kau bilang kau diundang, mana surat undanganmu? Tunjukkanlah, biar kami semua lihat. Aku tidak butuh undangan, karena aku dibawa langsung oleh Paman Tang.
Yue, Papa pasti akan membawamu kembali ke jalan yang benar. Aku tidak butuh undangan, karena aku dibawa langsung oleh Paman Tang. Wang Yue. Gunakan otakmu sebelum berbohong. Direktur Tang, mana mungkin dengan orang rendahan punya hubungan apapun. Mungkin saat Direktur Tang melihatmu, dia akan menganggapmu tikus got dan menyuruh pengawal memukulmu sampai mati. Zhang Yueying, bisakah kita tidak bertengkar? Aku tidak pernah mengganggumu. Kamu tidak perlu bicara sekasar itu. Berhubungan baik? Kamu pikir kamu siapa? Memangnya kamu pantas? Kamu dan papamu si bodoh itu hidup hanya mengotori udara, hidup hanya merusak pemandangan. Omong-omong, di mana papamu si bodoh itu? Jangan-jangan dia sudah mati. Itu benar-benar kabar yang bagus. Zhang Yueying, jangan mengutuk papa seperti itu. Dia itu... Biar ku beritahu. Jangan katakan lagi, omong kosong dia itu, papaku. Jika kamu berani lagi, meskipun dia belum mati, aku sendiri yang akan menghabisinya. Apa kamu tidak takut akan disambar petir? Wanita murahan, beraninya kamu memukulku, kamu... Nona muda kedua, tenangkan diri Anda, biar aku beri pelajaran pada wanita ini. Berhenti. Nona Yue, maaf kami terlambat, kami mohon maaf. Nona muda kedua, dia memanggil Nona Yue, pasti Direktur Tang yang mengutusnya. Kalian datang tepat waktu, tangkap wanita murahan ini. Akan kukupas kulitnya hidup-hidup. Nona Yue, Direktur Tang meminta kami menjemput Anda. Kedua orang ini menyinggung Nona Yue. Perlukah kami mengusir dia? Hei, kamu salah orang ya. Akulah Nona Yue. Tidak mungkin salah. Direktur Tang menyuruh kami menjemput. Yang kami jemput adalah Nona Wang Yue ini. Tidak mungkin. Dia hanya rakyat jelata. Hubungan Direktur Tang dan Pa sangat baik. Seharusnya aku yang dijemput. Nona Zhang, tolong jangan membuat keributan di sini. Apapun yang akan kamu katakan, aku sarankan jaga bicaramu. Jika menyinggung tamu kehormatan kami, maka aku terpaksa mengusirmu keluar. Kamu. Nona Yue, silakan. Terima kasih atas bantuannya. Seorang pengemis busuk, beraninya berlagak di depanku. Aku tahu, pasti jalang itu. Menggoda para pengawal itu, lalu tidur dengan mereka, baru bersandiwara seperti ini untuk Anda. Pengemis busuk memang rendah, kotor sekali. Yueying, apakah Direktur Tang belum datang? Kakek, Direktur Tang tidak terlihat, malah datang seorang jalang yang tidak tahu malu. Kenapa dia ada di sini? Apa Zhang Wenxuan sudah pulih dan bekerja sama dengan Direktur Tang? Yueying, jangan bicara sembarangan. Kamu juga seorang gadis. Bagaimana bisa menyebar fitnah tentang kesucian gadis lain? Kak, aku melihatnya sendiri, Wang Yue dan para pengawal itu saling menggoda. Apa aku memfitnahnya? Kalau tidak percaya, tanya Hai Tao. Benar Tuan Besar. Sejauh yang kutahu, si bodoh itu masih koma di rumah sakit. Wang Yue si jalang itu pasti terburu-buru mencari pria demi ayahnya. Benar juga, keluarganya saja tidak mengenali Zhang Wenxuan. Apalagi yang tidak bertemu 20 tahun, yang disebut teman, mana mungkin bisa mengenalinya. Kakek, Wang Yue si jalang itu baru saja menamparku. Kakek harus membelaku. Apa? Dia memukulmu? Kakek akan membelamu, menuntut keadilan. Pesta akan segera dimulai. Kalian jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak, saat papa tiba, bagaimana kalian akan menghadapinya? Tadi kamu menindas cucu perempuanku. Sekarang berani bicara begitu? Pengawal, tangkap dia sekarang. Kakek, bagaimanapun ini pesta pulang Direktur Tang. Cukup Jing Chen. Memangnya kenapa kalau pesta pulang Tang Zongtian?
siapapun yang menindas orang milik keluarga Zhang, kapanpun itu, aku tidak akan membiarkannya. Bagaimana kamu menampar cucuku tadi? Sekarang aku berani menghajarnya. Baik, Tuan Besar. Berhenti. Nona Yue, apa Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Wang Yue, kau benar-benar tidak pilih-pilih ya. Pria setua ini, masih saja kau embat. Bahkan dari sejauh ini, aku bisa mencium bau orang tua. Ying, hentikan. Kakek, Anda juga merasa jijik, kan? Ying, diam. Cucu perempuanku memang nakal. Mohon maafkan dia, Direktur Tang. Dia Direktur Tang? Wang Yue, kau benar-benar tidak tahu malu. Direktur Tang sudah punya istri dan anak, kau malah jadi simpanan. Jika ayahmu yang si bodoh itu tahu, dia pasti mati marah. Zhang Yue, jika kau bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Minta Direktur Tang membelamu? Direktur Tang, jangan sampai tertipu oleh wanita murahan yang bisa tidur dengan siapa saja ini. Dia sangat kotor. Jika Anda bersamanya, hati-hati tertular penyakit. Direktur Zhang, bagaimana bisa Anda punya putri yang kasar dan jahat seperti ini? Apa katamu? Jika Direktur Zhang melihat keadaanmu yang sekarang, beliau pasti akan sangat sedih dan kecewa. Direktur Tang, kata-katamu itu sudah keterlaluan kan? Pendidikan di kediaman Zhang bukan tempatmu untuk ikut campur. Aku memang tidak berhak, tapi ada seseorang yang sangat berhak. Bintang utama pesta pulang hari ini bukanlah aku, melainkan penyelamat nyawaku dan juga satu-satunya orang yang aku, Tang Zongtian, percayai. Selain Direktur Zhang, siapa lagi yang punya kemampuan sehebat itu hingga bisa mengundang Direktur Tang? Ini pasti Direktur Zhang sudah kembali. Penyelamat nyawa Direktur Tang, bukankah itu Direktur Zhang? Tapi Direktur Zhang sudah hilang bertahun-tahun. Semua orang bilang Direktur Zhang sudah mati. Siapa bilang aku sudah mati? Siapa bilang aku sudah mati? Wenswan, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu? Pa, ini aku. Dia benar-benar sudah pulih ingatannya. Papa, benarkah itu kamu? Kemana saja kamu selama ini? Kenapa baru sekarang kembali? Tahu tidak betapa kami merindukanmu? Yue, Papa juga merindukanmu. Tapi perbuatanmu itu sangat mengecewakanku. Papa, jangan dengar omong kosong Tang Zongtian. Tang Zongtian punya istri dan anak, tapi masih bersama Wang Yue. Si wanita murahan itu, dia bukan orang baik. Yue, mana yang benar dan salah? Kita berdua tahu jelas. Apa kamu mau terus melakukan kesalahan? Wenswan, Yue adalah putri kandungmu. Kenapa kamu harus demi dua orang asing ini malah menyalahkannya? Pa, memanjakan anak sama dengan membunuhnya. Aku melakukan ini demi kebaikan Yue Ying. Lagi pula mereka bukan orang asing. Zongtian adalah saudara baikku selama bertahun-tahun. Yue adalah putriku juga. Papa, apa yang kau bicarakan? Kau jelas hanya punya aku sebagai putrimu. Jalan kotor dan jelek ini, mana mungkin dia adalah putrimu? Aku malah merasa Nona Yue lebih mirip putri Direktur Zhang. Sama baik dan murah hatinya seperti Direktur Zhang. Akan kurobek mulutmu. Pa, dia bicara begitu padaku. Apa kau tidak marah? Apa kau sudah tidak menyayangiku lagi? Yue Ying, 15 tahun ini terlalu banyak hal terjadi. Kau mungkin sulit menerimanya. Pa bisa mengerti. Tapi, Pa harus tegaskan padamu. Wang Yue adalah putriku. 15 tahun yang lalu aku diserang, menjadi bodoh, dan hilang ingatan. Yue yang membawaku pulang, dan merawatku dengan baik hingga kini. Kau adalah si bodoh yang dulu itu? Yue Ying, ini aku. Setelah jatuh dari gedung, aku beruntung bisa selamat, dan kesadaranku pun pulih. Tahun-tahun ini, tak di sisimu menemanimu tumbuh dewasa adalah kelalaianku sebagai ayah. Tapi, karena aku sudah kembali, aku takkan membiarkanmu begitu saja, dan membiarkanmu terus berbuat salah. Salah lagi dan lagi. Apa sebenarnya salahku? Selama ini, kau terus menghina Yue, kau harus minta maaf padanya. Zongtian adalah sesepuhmu, kau sudah berkali-kali tidak sopan, dan harus akui kesalahanmu. Aku tidak mau. Yue Ying, Diam kau.
Kau hanyalah si bodoh itu, tak mungkin kau adalah Pa. Kau itu palsu, pasti kau hanya menyamar. Zhang Yueying, apa sebenarnya maumu? Tentu saja aku akan membunuh jalang tak tahu malu sepertimu. Yueying, Aktingmu lumayan meyakinkan juga. Kenapa? Sadar pura-pura gila tak mempan. Jadi sekarang pakai trik baru ya? Sayang sekali. Aku takkan tertipu lagi. kenapa kau tidak bisa percaya? Pa sangat menyayangiku. Mana mungkin menyuruhku minta maaf pada orang rendahan ini? Kau itu palsu. Kau pasti palsu. Semuanya sudah jelas di depan mata. Apa kau masih tak mau mengakui, Pak? Yang palsu tetaplah palsu. Takkan pernah bisa jadi nyata. Ayahmu yang sampah ini, meski memakai baju Pa, operasi plastik jadi wajah Pa, dia tetaplah seorang pengemis kotor yang rendah. Dia selamanya takkan pernah bisa jadi Pa. Zhang Yue, kamu benar-benar tak tertolong. Wang Yue, kamu begitu cemas karena si bodoh ayahmu ini tak bisa berpura-pura jadi papaku, hingga tak bisa jadi nona kediaman Zhang, kan? Aku beritahu kamu, seumur hidupmu takkan pernah punya nasib jadi nona kaya. Kamu... Pa, apa papa juga tak percaya padaku? Aku tak boleh biarkan mereka saling mengenali. Jing Chen, ingat apa yang pernah kukatakan? Jaga adikmu baik-baik untukku. Ini adalah janji antara kita para lelaki. Ini adalah janji antara kita para lelaki. Jaga adikmu baik-baik untuk papa. Papa pernah katakan itu padaku. Kamu benar-benar papa. Jing Chen, orang ini pasti palsu. Bibi. Sebelumnya aku sudah melakukan tes DNA. Dia sama sekali bukan Kak. Sekarang tiba-tiba muncul, bilang kalau hilang ingatan. Alasan yang tak masuk akal ini sungguh sulit untuk dipercaya. Tapi... tes DNA adalah bukti paling berwenang. Mengenai situasi saat ini, aku curiga ini sengaja dibuat seseorang. Zhang Meilan, katakan saja apa maumu, tak perlu berbelit-belit. Baiklah, aku akan jujur. Aku curiga orang-orang ini bersekongkol. Tujuannya adalah untuk merebut grup Zhang. Saya sangat setia pada Direktur Zhang. Hal seperti itu tidak mungkin saya lakukan. Lagi pula, jika saya punya niat seperti itu, saya sudah melakukannya 15 tahun yang lalu, kenapa harus menunggu sampai sekarang? Direktur Zhang, tolong percayalah pada saya benar-benar tidak punya niat itu. Saya tahu bagaimana kepribadianmu. Saya percaya padamu. Aktingnya sungguh sangat meyakinkan. Sulit juga bagi Direktur Tang, demi mendapatkan grup Zhang, terhadap seorang penipu bersikap sangat tunduk patuh. Sayangnya, yang tidak diketahui Direktur Tang adalah, sebelumnya kami sudah melakukan tes DNA, sudah lama membongkar identitasnya. Laporan itu pasti sudah ditukar orang. Laporan itu, Jing Chen mencarinya secara pribadi. Sebelum hasilnya keluar, hanya Jing Chen dan orang kepercayaannya yang tahu. Maksudmu adalah Jing Chen yang menukar laporannya? Saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak mencurigaimu. Aku tahu. Lalu apa maksudmu? Aku... Jika kamu tidak percaya, kita lakukan tes DNA sekali lagi. Lakukan tes DNA sekali lagi? Kamu sekarang punya Tang Zongtian sebagai pendukung. Memalsukan sebuah tes DNA bukanlah hal yang sulit. Bibi, dia tahu apa yang Pak katakan padaku. Terus kenapa hal-hal ini dengan cara Tang Zongtian, jika ingin menyelidikinya, bukanlah hal yang sulit? Ini tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Kamu begitu keras menghalangi kepulangan ayahku. Mungkinkah kamu adalah dalang pengejaran ayahku saat itu? Apa yang kau bicarakan? Jika bukan begitu, kenapa reaksimu begitu hebat? Berusaha keras cegah Pa ke kediaman Zhang? Aku rasa kau menyembunyikan sesuatu. Jika dia benar, Kakku, tentu aku menyambutnya pulang. Tapi ayahmu itu jelas-jelas adalah seorang penipu. Aku takkan membiarkannya masuk dan terus membohongi keluargaku. Kau dan ayahmu. Tempat tujuan kalian, bukan kediaman Zhang, tapi penjara. Kau. Zhang Meilan, jangan keterlaluan. Tak perlu banyak bicara. Lusa, aku akan mengadakan rapat umum untuk kembali menjabat posisi direktur utama. Apa? Kau hanya seorang penipu? Atas dasar apa mengadakan rapat umum? Hanya pemegang saham 3 besar yang punya kualifikasi itu. Kau tidak layak. Lelucon, tidak ada yang lebih layak darinya. Hadirin, ini akta transfer saham. Aku secara cuma-cuma menyerahkan semua saham grup milikku kepada Direktur Zhang. Ya Tuhan, saham milik Direktur Tang itu bernilai 10 miliar dolar. Dia memberikannya begitu saja? Sekarang aku benar-benar percaya bahwa orang itu adalah Direktur Zhang. Hanya Direktur Zhang yang bisa membuat Direktur Tang melakukan hal sejauh ini. Direktur Zhang, ini adalah hadiah kecil dariku. Mohon diterima. Kenapa Anda melakukan ini? Direktur Zhang, saya bisa begini berkat bantuan dari Anda dan saham-saham ini Anda berikan pada saya dulu. Sekarang saya hanya balik ke Tuan saja. Tolong terimalah ini. Baiklah, saya berterima kasih padamu.
Meski selama bertahun-tahun tak urusi masalah grup, tapi saya pemegang saham terbesar kedua. Saya sudah serahkan semua saham seluruhnya kepada Direktur Zhang. Dialah pemegang saham terbesar kedua grup. Sekarang bukankah rapat umum bisa dimulai? Pa, mereka sekarang bahkan tidak berpura-pura lagi. Mereka itu satu komplotan mengincar grup kita. Jangan biarkan mereka berhasil. Jika tidak, grup Zhang akan jatuh ke tangan orang luar. Itu hasil kerja keras seumur hidupmu. Sayalah pemegang saham terbesar pertama grup. Jika saya tak setuju, rapat umum ini takkan pernah bisa diadakan. Pak, apakah Anda ingat berangkas di kantor direktur utama? Bagaimana kau tahu? Kakek, jangan emosi dulu. Hal ini hanya aku dan papa kalian yang tahu. Ini soal warisan grup. Bahkan nenekmu tidak aku beritahu. Saat aku menjabat direktur utama, Anda memberiku sebuah berangkas di kantor lantai teratas. Ada sidik jariku di sana. Saat rapat umum lusa nanti, aku akan membukanya di depan umum untuk membuktikan identitasku. Pa, jangan sampai Anda tertipu oleh mereka. Kau Pembawa sial. Sial terus setiap bertemu denganmu. Menjauhlah dari kakek. Cepat, bawa Pa ke rumah sakit. Papa tak boleh tertekan sekarang. Sebaiknya kau jangan muncul lagi di depannya. Tang Zongtian, pantau terus kabar Papa. Jika ada sesuatu, segera beritahu aku. bawahan mengerti. Komisaris Zhang sudah pikun, Anda sudah ada di depannya, tapi dia masih tidak percaya. Pa, jangan cemas. Kalian pasti akan bersatu lagi. Benar sekali, saat rapat umum lusa, begitu identitas Anda terbukti, mereka tak bisa membantah. Rapat umum? Mungkin tak perlu menunggu sampai hari itu. Ada apa? Bukankah kamu pergi ke pesta pulang Direktur Tang? Kenapa kamu begitu marah? Kita semua ditipu oleh si brengsek Tang Zongtian itu. Pesta pulang ini diadakan untuk Zhang Wenxuan. Seharusnya aku bertindak cepat dan langsung membunuhnya saja, bukannya ingin menguras darahnya. Mei Ilan, jangan terburu-buru dulu. Masih ada ruang untuk berbalik. Ruang apa lagi yang tersisa? Rapat umum akan diadakan lusa. Saat Zhang Wenxuan buka berangkas, semua orang akan tahu bahwa dia adalah Zhang Wenxuan. Dia sudah kembali. Lalu apa urusannya denganku? Kalau begitu buat dia tidak bisa ikut rapat umum lusa nanti. Maksudmu adalah membunuhnya? Tidak bisa, dia dilindungi Tang Zongtian, kita tidak bisa mendekatinya. Mei Ilan, kita memang tak bisa mendekat, tapi kita bisa membuatnya datang mencari kita sendiri. Kamu benar, kita bisa membuatnya datang sendiri. Ma, sejak kecil Mama lebih sayang Kak. Sekarang Mama harus sayang aku. Anggap saja sedang membantuku sekali. Pa, minum teh. Pak, wajahmu pucat. Apa terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Pak harus pergi sebentar. Tetaplah di kediaman Tang. Jangan keluyuran. Aku sudah turuti maumu, datang sendirian ke sini. Kau masih tak mau muncul? Kura-kura yang sembunyi muka. Kau benar datang sendirian? Jangan coba main-main, kalau tidak aku tak jamin. Nyawa Sandra. Lawan tikus kecil seperti kalian, apa perlu panggil orang? Aku sendiri sudah cukup. Sombong sekali kau. Kuharap nanti kau tetap bisa tenang. Sekarang, naik ke atap gedung. Baik, aku segera ke sana. Melihat sikapmu ini, sepertinya kau tak terkejut. Rute pulangku 15 tahun yang lalu, hanya diketahui keluarga. Hanya karena itu, bukan berarti itu aku. Bisa saja orang lain. Kalian semua keluargaku. Aku tak ingin mencurigai salah satu dari kalian. Tapi setelah aku sadar, terus mengingat masa lalu, mencari petunjuk, baru kusadari orang yang paling mungkin melakukannya adalah kau. Jadi begitu rupanya. Bahkan sebelum pesta pulang, kau sudah mulai mencurigai aku. Lalu kenapa kau tak mengatakannya? Aku tak punya bukti yang pasti. Atau mungkin aku masih berharap itu bukan dirimu. Kak, kau masih naif seperti dulu. Kau akan menyesal. Kau akan sangat menyesal. Kenapa tak mengatakannya saat itu? Zhang Meilan, apa yang kau lakukan? Maju satu langkah lagi. Ku cabut masker oksigen Ma. Zhang Meilan, dia itu ibu kandung kita sendiri. Jika kau benci padaku, lampiaskan saja padaku. Jangan sakiti Ma. Dia tidak bersalah. Tak bersalah. Apa dia tak bersalah? Dia sama sekali tidak suci.
pilih kasihnya padamu adalah dosa terbesarnya. Jangan gegabah, jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali nanti. Hal yang paling kusesali adalah tidak membunuhmu dulu. Jika aku melakukannya sendiri, takkan kubiarkan kau punya kesempatan lolos maut itu. Orang yang kau incar itu aku. Aku bersedia tukar posisi dengan Ma. Tidak, Kak. Sekarang aku punya cara baru. Apa? Pak. Yue. Lepaskan. Yue. Jangan buru-buru, Kak. Aku tahu kau sangat sayang keluarga. Aku sangat penasaran. Jika keduanya adalah keluarga, siapa yang akan kau pilih? Zhang Meilan. Kak, ku beri kau dua pilihan. Atau aku cabut masker oksigen Ma, atau ku buang Wang Yue ke bawah. Hanya satu yang bisa selamat. Siapa pilihanmu? Pak, selamatkan Nyonya Tua dulu. Ini semua salahku. Seharusnya aku mendengarkanmu. Berkeliaran sembarangan. Hingga akhirnya aku tertangkap. Wang Yue, semangat pengorbananmu yang tanpa pamrih ini benar-benar sangat menyentuh. Kak, putri angkat yang kau ambil ini ternyata cukup menyedihkan juga. Aku hampir saja mengabulkannya, namun aku masih ingin dengar pendapatmu. Jadi, apa kau sudah memilih? Kesabaranku ada batasnya. Aku tidak memilih. Aku ingin mereka semua hidup. Tidak memilih? Kau pikir aku sedang bercanda? Zhang Wenxuan, kau tidak punya pilihan lain. Pilih satu yang hidup, atau keduanya mati saja. Kakakku tersayang, aku benar-benar salah menilaimu. Kau lebih berhati batu dariku. Jika demikian, maka jangan salahkan aku. Ma, kau sudah bangun. Obat diberikan padanya setiap hari. Dia takkan sadar semudah itu. Bagaimana bisa? Ma, kau sudah bangun sejak awal. Kau hanya berpura-pura. Setelah Wenxuan pulih, dia segera memanggil dokter sakti untuk menyembuhkanku. Dia memberitahuku bahwa dalang di balik ini mungkin adalah dirimu. Aku tidak ingin percaya. Tak sangka itu benar. Apa? Semua ini hanya untuk mengujiku? Ma, sama sepertiku, tidak ingin percaya bahwa orang itu adalah dirimu. Dia bersikeras mendengar pengakuanmu sendiri. Baiklah. Babak ini, aku mengaku kalah. Tapi, kau juga tidak menang. Aku masih bisa membuatmu sangat menyesal. Cepat, lempar Wang Yue ke bawah. Pak, apa aku sudah merepotkanmu lagi? Ini semua salah, Pak. Harusnya Pak bilang lebih awal. Beraninya kalian mengkhianatiku. Kenapa? Karena mereka tak pernah menjadi milikmu. Mereka pengawal perusahaan. Perintahku di atas segalanya. Pak, kenapa kalian datang? Aku tahu, ini jebakan yang kalian rencanakan untukku. Melan, kenapa engkau melakukan ini? Kita kan keluarga. Keluarga? Apa kau dan Ma pernah menganggapku keluarga? Sama-sama anakmu? Kenapa dia sejak lahir bisa jadi pewaris? Sedangkan aku berjuang setengah mati, paling tinggi cuma bisa jadi wakil direktur kantor cabang? Aku hanya ingin kau hidup dengan tenang. Benar. Meilan, kami hanya merasa kau itu perempuan yang penting hidup bahagia. Munafik, kalian pilih lelaki. Kalian menginjak-injak usahaku, menghancurkan mimpiku, tapi masih saja bilang ini demi kebaikanku? Menjijikkan. Sangat menjijikkan. Zhang Meilan, kenapa kau tidak pernah mengatakannya padaku jika kau bilang, aku... Kau mau apa? Mau mengalah padaku? Aku beritahu kau, Zhang Wenxuan. Apa yang kuinginkan, akan kuperjuangkan sendiri. Aku tak butuh belas kasihanmu. Tak butuh belas kasihan kalian. Ini bukan sedekah. Jika kau jujur padaku saat itu, aku akan menghargai pemikiranmu. Kita bisa bersaing secara adil. Adil? Di antara kita tidak pernah ada keadilan. Meilan, Pak tahu, Pak salah. Pak tidak tahu, ini akan sangat menyakitimu. Baru sekarang kau tahu kau salah? Apa gunanya itu? Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Bibi, serahkanlah dirimu. Asalkan kau tulus menyesal, kami semua akan memaafkanmu. Menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Aku tidak bersalah. Meilan, apakah kau masih tetap batu kepala? Hal yang aku perjuangkan mati-matian, namun tetap tidak bisa kudapatkan, kau dapatkan tanpa usaha sedikit pun. Kau sama sekali tidak mengerti penderitaan dan ketidakadilanku, makanya kau bisa begitu merendahkan dan menyalahkan diriku. Kau, sama seperti dia, munafik, dan menjijikkan. Bibi, jangan katakan apa-apa lagi. Memang tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pemenang jadi raja, pecundang jadi debu. Aku berani bertarung, dan aku berani kalah. Maafkan aku jika bukan karena aku, kau tidak akan terjebak dalam masalah-masalah ini. Kau seharusnya bisa baik-baik saja. Tidak, aku melakukannya dengan sukarela. Aku tidak menyesal, sama sekali tidak. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Mulai sekarang kita harus tetap bersatu
dan tidak pernah berkhianat.